Hai, welcome to my channel. Perkenalkan, aku Angie. Di video ini aku akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Jadi, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Nah, persamaan dasar akuntansi ini dapat diartikan sebagai konsep keseimbangan dua sisi antara sisi aset sebelah kiri dan sisi liabilitas serta ekuitas sebelah kanan yang tetap terjaga meskipun terjadi perubahan akibat transaksi keuangan. Berdasarkan pengertiannya, persamaan dasar akuntansi ini dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau persamaan dasar akuntansi juga dapat diartikan sebagai aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Agar lebih jelas, langsung saja kita bahas satu-satu komponennya. Yang pertama, aset. Aset itu dibagi menjadi 5 macam. Ada aset lancar, yaitu aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dan biasanya mempunyai masa manfaat kurang dari 1 tahun. Contohnya ada uang tunai, piutang, surat berharga, inventaris, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan juga pendapatan yang masih harus dibayar. Lalu ada investasi jangka panjang, yaitu investasi yang menghasilkan pendapatan secara stabil, baik dalam bentuk bunga maupun dividen. Contohnya itu ada obligasi dan juga saham. Berikutnya ada aset tetap, yang merupakan aset yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya ada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, serta akumulasi dan juga penyusutan. Ada pula aset tak berwujud, yang artinya aset yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis tanpa memiliki bentuk fisik. Nah, meskipun tidak berwujud, aset ini dapat memberikan manfaat dan juga menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Contohnya yaitu ada hak paten, hak cipta, merek dagang, dan juga waralaba. Selain itu, ada pula contoh aset tak berwujud yaitu goodwill. Dilihat dari persepsi akuntansi, goodwill ini dapat diartikan sebagai pembayaran atas aktiva yang dibayarkan melebihi nilai wajar yang sedang berlaku serta tidak dapat diperjualbelikan secara mandiri. Yang terakhir ada aset lainnya. Aset lainnya dapat diartikan sebagai aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, dan juga aset tetap. Contohnya adalah gedung yang sedang dalam proses pembangunan atau bisa juga aset yang tidak digunakan. Selanjutnya, komponen yang kedua ada kewajiban atau yang biasa disebut sebagai liabilitas. Liabilitas ini dibagi menjadi 2. Ada liabilitas lancar, yang artinya kewajiban yang harus diselesaikan dengan menggunakan aset lancar dalam jangka waktu pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Contohnya ada utang usaha, utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan, utang beban, utang wesel, utang bunga, dan pendapatan yang diterima di muka. Selain liabilitas lancar, ada pula liabilitas jangka panjang, yang artinya kewajiban yang dijadwalkan untuk diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya ada pinjaman bank, obligasi yang harus dibayar, hipotek, dan juga wesel jangka panjang. Kita lanjut ke komponen yang terakhir, yaitu ekuitas. Ekuitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi kewajiban perusahaan dari total asetnya. Jadi, ekuitas ini dapat diartikan sebagai hak pemilik atas aset perusahaan setelah semua hutang dilunasi. Nah, ekuitas di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pendapatan, beban, dan juga dividen atau prive. Nah, setelah penjelasan materi persamaan dasar akuntansi, selanjutnya akan disajikan contoh kasus agar kalian lebih memahami lagi apa yang sudah disampaikan.
Perhatikan informasi berikut ini. Pada 1 Desember 2022, Son Jae membuka bisnis Imsol Clean Wash, disingkat menjadi ISCW. Nah, bisnis ini merupakan bisnis jasa pencuci pakaian. Transaksi yang pertama terjadi pada tanggal yang sama, yaitu 1 Desember 2022. Nah, untuk membuka usaha Imsol Clean Wash ini, Son Jae membuka rekening di bank dengan setoran awal sebesar 30 juta rupiah. Nah, setoran awal ini dianggap sebagai ekuitas berupa modal, maka persamaan yang terjadi adalah pada sisi kanan, yaitu aset, kas bertambah sebesar 30 juta rupiah. Lalu pada sisi kiri, yaitu ekuitas, modal bertambah pula sebesar 30 juta rupiah. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 5 Desember 2022, ISCW membeli peralatan senilai 15 juta secara kredit. Nah, pada transaksi ini persamaan yang terjadi adalah pada peralatan akan bertambah pada sisi aset dan utang akan bertambah pada sisi liabilitas dengan nominal sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya pada transaksi ketiga tanggal 9 Desember 2022, ISCW menghasilkan pendapatan sebanyak 7 juta rupiah dan menerimanya secara tunai. Persamaan yang terjadi yaitu aset, kas bertambah dan ekuitas modal bertambah dengan nominal masing-masing sebesar 7 juta rupiah. Lanjut transaksi keempat. Tanggal 14 Desember 2022, ISCW membayar beban utilitas seperti listrik, air, dan telepon sebesar 600.000. Yang terjadi adalah kas pada sisi aset akan berkurang. Nah, pada situasi ini, penulisan transaksi harus diberi tanda kurung. Pada sisi kanan, aset berkurang dan pada sisi kiri, yang berkurang adalah ekuitasnya. Berikutnya transaksi kelima pada tanggal 16 Desember 2022. ISCW membayar sebagian utang usaha sebesar 12 juta atas pembelian peralatan. Sama seperti transaksi sebelumnya, transaksi yang bersifat mengurangi akan diberikan tanda kurung. Pada sisi kanan, aset akan berkurang dan pada sisi kiri, yang berkurang adalah liabilitas. Transaksi terakhir yaitu pada tanggal 22 Desember 2022, Son Jae menarik uang tunai sebesar 3 juta rupiah dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Pada transaksi ini, aset dan ekuitas akan berkurang karena adanya pengambilan pribadi atau yang biasa disebut sebagai prive. Nah, berikut ini merupakan bentuk lengkap dari transaksi-transaksi tadi. Untuk lebih jelasnya bisa di-pause, lalu untuk melihat hasil akhirnya, balance atau tidak, jumlahkan masing-masing sisinya seperti ini. Gimana teman-teman? Setelah diberikan contoh kasus, kalian jadi lebih paham kan apa yang sudah disampaikan? Kalau begitu, sampai sini saja video kali ini. Aku pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Goodbye!